Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap tim Ducati Jack Miller mengungkapkan nama-nama yang dinilai memiliki potensi untuk bersaing dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2021. Ia menilai Joan Mir selaku juara bertahan masih menjadi favorit. Selain itu, Jack Miller juga mewaspadai murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli yang tampil solid bersama Petronas Yamaha SRT. Di sisi lain, pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Vinales dan Fabio Quartararo juga tidak bisa dianggap enteng. Melihat bagian akhir musim lalu, yang terkuat adalah Franco Morbidelli. Sangat aneh bahwa ia tidak mengendarai motor pabrikan. Namun Anda juga tidak bisa mengabaikan Fabio Quartararo atau Maverick Vinales, ucap Jack Miller. Sebuah inisiatif mulia dilakukan Marc Marquez untuk Repsol Honda. Marc Marquez menolak digaji karena absen sepanjang kejuaraan dunia MotoGP 2020. Namun Honda Racing Corporation tetap membayar gajinya sepanjang tahun 2020. Diketahui gaji Marc Marquez jumlahnya bisa mencapai 15 juta euro atau setara 254 miliar rupiah per tahun. Sebelum cedera, Marc Marquez sudah lebih dahulu memperpanjang kontrak dengan HRC. Ia akan tetap berada di SRC hingga kejuaraan dunia MotoGP 2024. Perpanjangan kontrak tentu saja diiringi dengan kenaikan gaji. Tim Tenket Racing Yamaha hingga sekarang belum terdaftar di seri balapan Superbike, sedangkan April nanti seri perdana di Assen Belanda sudah dimulai. Diketahui hal itu dikarenakan mereka tidak mempunyai dana. Alhasil saat ini lebih fokus untuk balapan World SSP saja. Kami akan memikirkan proyek Superbike lagi ketika ada anggaran. Kami terus mengerjakannya. Jika berhasil, maka berhasil. Jika tidak, maka jangan. Kami telah melakukan segalanya untuk membuatnya berhasil, ucap Kevin Boss selaku manajer tim. Pemilik sirkuit Brno, Karel Abraham, terus mengklaim bahwa ia tidak bisa mendapatkan keuntungan bahkan dengan 150.000 atau 200.000 penonton di balapan akhir pekan. Setiap tahun ada perselisihan di antara pemegang saham karena masalah politik. Negosiasi dengan Dorna juga berjalan sendiri. Biaya balapan tidak pernah dibayarnya tepat waktu, dan setiap tahun ketidakpastian tentang balapan terus meningkat. Sebuah informasi telah bocor bahwa seluruh area seluas 128 hektar di Automotodrome Brno dijual ke perusahaan real estate dan kemungkinan diubah menjadi kompleks perumahan raksasa. Namun hingga saat ini Abraham dan Ulmanova belum berkomentar soal niat tersebut. Untuk saat ini mereka tidak menyangkal atau mengkonfirmasi laporan tersebut. Ambisi Valentino Rossi memiliki tim MotoGP pada kejuaraan dunia 2022 mendapatkan sambutan hangat dari sahabatnya Alessio Sallucci. Menurutnya, keputusan soal jadi atau tidaknya mempunyai tim baru paling lambat diambil pada Mei 2021. Dibutuhkan uang yang banyak dan kami harus menyusun struktur tim. Ini adalah bulan-bulan yang penting, dari detik ini sampai Mei. Kami harus mulai mengambil keputusan. Kami belum tahu akan bekerja sama dengan pabrikan yang mana untuk motor.
Hati kami ada di Yamaha, tetapi masih cukup banyak opsi, ucap Uchiyo. Pembalap baru Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo mengaku sempat dinyatakan positif corona pada akhir tahun lalu. Selepas menjalani persaingan ketat pada kejuaraan dunia musim lalu yang berakhir bulan November, Quartararo dinyatakan positif corona 1 bulan setelahnya. Setelah terkena corona pada Desember lalu, saya kehilangan beberapa kondisi fisik. Tetapi sekarang senang telah kembali pada level teratas saya, ucap Quartararo. Rumor mengejutkan datang dari Bradley Smith yang disebut-sebut berpisah dengan Aprilia. Komentar pembalap Repsol Honda Pol Espargaro semakin menguatkan rumor tersebut. Beberapa waktu lalu, Bradley Smith mengunggah sebuah foto livery motor balap berlogo Yamaha yang menyiratkan perceraiannya dengan Aprilia. Hal itu diperkuat dengan komentar Pol Espargaro yang bertanya, "Brad kembali ke Yamaha?" pada unggahan Bradley Smith. Valentino Rossi mengkritik langkah yang diambil Yamaha dalam menentukan skuad tim mereka pada MotoGP. Rossi terdepak dari kursinya setelah Yamaha lebih memilih mempertahankan Maverick Vinales dan merekrut Fabio Quartararo. Rossi tidak menampik bahwa Yamaha telah keliru karena membuat keputusan terlalu awal. Mereka memilih pembalap musim 2021 sebelum musim 2020 dimulai, dan menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Salah satu hal buruk di MotoGP adalah kita harus menunggu setidaknya beberapa balapan pertama, ucap Rossi. Pembalap Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi diperkirakan masih mengalami kesulitan yang berpengaruh terhadap performanya pada MotoGP 2021. Mantan pembalap Aprilia Loris Reggiani secara terang-terangan memprediksi Rossi masih babak belur tatkala menjalani kerasnya persaingan musim ini. Saya tidak berpikir Valentino Rossi akan tampil lebih baik dari musim 2020, meski pada awalnya ia datang dengan motivasi lebih banyak dan yakin akan tampil lebih kompetitif. Saya tak melihat ia akan bersaing merebut gelar juara lagi. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin ia bisa memenangi sebuah Grand Prix, ucap Loris Reggiani. Valentino Rossi mengungkapkan kepindahannya ke Ducati dan menyebut permasalahannya dengan Jorge Lorenzo adalah penyebabnya. Pada tahun 2010, kontrak Rossi dengan Yamaha pun habis. The Doctor mengancam akan pindah jika Yamaha memperpanjang Lorenzo. Tentukan pilihanmu, Lorenzo atau saya. Jika tidak, saya akan pergi, ucap Rossi. Namun Yamaha pun memperpanjang kontrak Lorenzo sebelum dimulainya musim MotoGP 2010. Rossi pun menandatangani kontrak dengan Ducati Corse untuk musim 2011 dan 2012. KTM telah resmi meluncurkan motor baru tim pabrikan dan tim satelit Test3 untuk menghadapi kompetisi MotoGP 2021. Peluncuran motor KTM RC16 ini berlangsung secara virtual dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi MotoGP pada hari Jumat 12 Februari.
Untuk tim pabrikan yakni Red Bull KTM Factory, corak hitam yang dikombinasikan dengan warna oranye serta logo Red Bull terpampang di motor milik Miguel Oliveira dan Brad Binder. Perubahan berarti justru terlihat di motor tim satelit KTM yakni KTM Test 3 yang menggunakan warna dominan oranye. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.